Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas PD tingkat pertama, derajat pertama bagian kedua. Ada 4 topik, yaitu PD eksak dan PD faktor integrasi, serta PD linear dan PD Bernoulli. Yang pertama PD eksak, di mana bentuk umumnya adalah MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Dikatakan eksak jika du M per du Y sama dengan du N per du X. Ya, jadi di mana M, kalian misalkan bahwa untuk menentukan langkah-langkah dari persamaan diferensial di atas, maka fungsi suatu fungsi fxy sama dengan c itu kita misalkan sebagai fungsi du f per du x sama dengan mxy dan du f per du y sama dengan nxy. Jadi fungsi yang dengan parameter x kita turunkan sebagai fungsi dari x ya. Kemudian yang begitu pula dengan fungsi parameter y, di mana nxy adalah suatu fungsi du f per du y sama dengan dy ya. Kemudian jika turunan pertama dx ini terhadap yang m, fungsi m ini kita turunkan terhadap y, akan sama nilainya terhadap fungsi yang parameter y diturunkan terhadap fungsi x ya. Jadi kalau dia sama maka baru kita integralkan. Yang selanjutnya adalah kita integralkan fungsi x, kita integralkan terhadap x, fungsi parameter y kita integralkan terhadap fungsi y. Nah, ini contoh langkah yang kedua, di mana fxy sama dengan integral x ya daripada fungsi mxy dx ditambah psi y, dengan psi y adalah fungsi sembarang dari y saja. Terus kemudian fungsi fxy dalam langkah kedua ini diferensialkan parsial terhadap y, sehingga diperoleh du f per du y sama dengan du y ya, integral dari x mxy dx ditambah du psi per du y. Karena du f per du y sama dengan nxy, maka du psi per du y sama dengan nxy ditambah du per du y integral x mxy dx. Nah, dari sini psi y dapat diperoleh. Nah, psi y didapat dari langkah keempat, kemudian substitusikan ke fungsi fxy dalam langkah kedua. Dan demikian fxy sama dengan c dapat diperoleh ya. Kita akan tentukan contohnya. Yang pertama adalah tentukan PD dari 2x plus y dx ditambah x min y dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan fungsi dengan parameter x kita fungsi m, parameter y kita fungsi n. Kita turunkan terhadap fungsi y. Jadi 2x plus y diturunkan terhadap fungsi y adalah 1. X min 2y kita turunkan terhadap x sama dengan 1. Nah, karena turunannya sudah sama dengan ini, sama-sama 1 atau nilainya sama, maka ini dikatakan eksak. Nah, ini ya. Terus kita coba selesaikan dengan langkah pertama, du f per du x sama dengan m, maka fungsi fxy sama dengan jadi parameter m, fungsi m nya 2x plus y, kita integralkan terhadap x kuadrat plus xy ditambah psi y. Nah, psi y ini akan kita cari ya. Yang pertama adalah di mana adalah turunan ya, turunan dari fungsi integral x mxy ini ya, kita turunkan integralkan x mxy dx ditambah du psi per du y ya, nilainya sama dengan x ya, x ditambah du y qx. Karena du f per du y sama dengan n, maka x ditambah du per du y psi y sama dengan x min 2y ya, nilainya ini sama dengan negatif 2y ya. Yang akan kita cari adalah psi y. Nah, karena di sini adalah min 2y, karena ini adalah bentuknya adalah turunan, maka kita akan mencari ini, maka harus diintegralkan ya. Integral min 2y dy, sehingga psi y sama dengan min y kuadrat ditambah k. K-nya adalah fungsi konstanta ya. Sehingga fxy sama dengan x kuadrat ditambah xy min y kuadrat plus c, atau bolehlah sama dengan c ya. Jadi solusi umum adalah x kuadrat tambah xy min y kuadrat sama dengan c ini. Nah, untuk selanjutnya adalah persamaan diferensial dengan faktor integrasi ya. Yang pertama adalah misalkan mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Ya, selanjutnya karena tidak eksak ya, kalau tadi turunannya tidak sama dengan nilainya tidak sama, maka dia dikatakan sebagai fungsi tidak eksak. Nah, ada beberapa kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama adalah jika adalah faktor integrasi merupakan fungsi X, maka U-nya kalian ganti dengan ini, du M per du Y dikurang du N per du X per N. Ini kalau fungsi yang X, Y saja. Ini kalau fungsi X plus Y saja. Di sini kalau faktor integrasinya fungsi X, Y. Dan di sini kalau fungsi integrasinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Jadi ada 5 kemungkinan kalau dia tidak eksak. Maka yang kalian harus cari adalah faktor U. U-nya dari mana? Nah, ini yang kita akan cari ya. Kita contoh ini. Contoh yang pertama, tentukan jawab umum PD 4x kuadrat tambah 2xy tambah 2y dx ditambah 2x kuadrat tambah x plus 3y d sama dengan 0. Ya, kita turunkan ya. Ada parameter dx kita misalkan dengan m, parameter y kita misalkan dengan n, di m kita turunkan terhadap y, hasilnya 2x plus y plus 2, yang n kita turunkan terhadap x, 4x plus 1. Karena ini tidak sama, maka akan kita cari faktor integrasinya. Nah, biasanya di sini kita akan menentukan faktor integrasi x plus y dari mana ya. Biasanya nanti semakin banyak latihan, nanti kalian akan tahu fungsi apa yang akan kalian kerjakan, baik itu mungkin x kuadrat plus y kuadrat atau xy atau x atau mungkin y saja. Pada contoh kali ini adalah fungsi x plus y. Ya, pertama adalah rumusnya apa? Gini, du per u sama dengan nah ini fungsi yang tadi ya. Du m per ini n besar ya. Du m per du y dikurang du n per du x per n dikurang m dz, di mana z tadi adalah fungsi apa? X plus y ya. Nah, kalian substitusikan aja turunan dari y-nya, turunan dari x-nya, kemudian pemisahan dari m-nya dan n-nya kalian masukkan substitusi. Nanti akan didapat fungsi apa? Seper x plus y dz. Ingat, kalau kalian menentukan fungsi x plus y, maka di du per u-nya adalah fungsi x plus y nih. Di sini ada fungsi x plus y, yaitu seper x plus y. Ya, kemudian kalian integralkan. Ya, integralkan du per u sama dengan dz per z. Karena z tadi kan dimisalkan x plus y. Setelah diintegralkan didapat u sama dengan x plus y. Karena di sini adalah fungsi yang fungsi integrasi x plus y, maka u-nya juga x plus y. Bisa nggak seper x plus y? Bisa ya, tergantung nanti fungsi apa yang akan didapat. Kemudian fungsi u ini kalian substitusikan ke persamaan diferensial yang mana? Persamaan diferensial yang awal ini ya, 4x kuadrat dan seterusnya ini dikalikan ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan fungsi persamaan diferensial eksak ya. Jadi kalau dia tidak eksak, maka cari u. Ketika dapat u, kalikan dengan persamaan diferensial awal, kemudian diturunkan terhadap fungsi y dan x masing-masing, nanti akan sama ya. Ini langkah-langkahnya sama dengan PD eksak sebelumnya ya. Sehingga akan didapat fungsi PD-nya adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y ditambah x kuadrat y kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat ditambah y pangkat 3 sama dengan c ya. Oke, selanjutnya adalah PD linear dengan fungsi y aksan ditambah p sama dengan q, dengan p dan q adalah fungsi dari x. Jadi ini bentuk umumnya. Penyelesaiannya apa? Jadi kalau ada persamaan diferensial seperti ini, maka kalian cukup menuliskan apa? Y sama dengan eksponen negatif p dx dikali eksponen kali eksponen integral p dx dikali q dx plus c. Ini bentuk penjabarannya, tapi kalian cukup menuliskan hasil akhirnya ini saja. Nanti tinggal disubstitusi aja fungsi p dan fungsi q, kemudian substitusi kemari. Contohnya, tentukan jawab umum dari PD dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 2y per x. Nah, bentuk ini kita jadikan bentuk umum persamaan PD linearnya, yaitu y aksen dikurang 2 per x y sama dengan x. Nah, ini bentuk umumnya ya, dimana p nya apa? Min 2 per x, q nya apa? X ya. Pastikan dapatkan PD dengan PD linear bentuk umumnya ya. Kemudian kalian cari integral eksponen integral pdx, hasilnya seper x kuadrat. Eksponen min integral pdx hasilnya x kuadrat. Biasanya kebalikannya ya. Kemudian substitusikan saja ke persamaan diferensial persamaan umumnya tadi ya. Ini kemudian didapat hasil akhirnya adalah y sama dengan x kuadrat ln x plus c. Ini merupakan solusi umum dari PD di atas. Nah, selanjutnya adalah persamaan diferensial Bernoulli. Jadi kalau tadi persamaan diferensial linear, sekarang Bernoulli. Ini merupakan setengah dari PD Bernoulli adalah PD linear ya. Jadi kalian harus kuasai PD linearnya.
Fungsinya apa? Bentuk umumnya Y aksen ditambah P sama dengan Q dikali Y pangkat N, dengan N tidak sama dengan 0 dan P dan Q adalah fungsi dari X. Nah, ini bentuk penjabarannya ya, Y aksen tambah P sama dengan Q Y pangkat N. Ini bentuk penjabarannya, polanya seperti ini. Sekarang kita akan masuk kepada contoh. D per dx ditambah y kotangan x sama y pangkat 3 sin 2x. Nah, di sini ciri-cirinya adalah ada fungsi q, ada y pangkat n. Ya, y pangkat n-nya adalah y pangkat 3 ya. Kemudian langkah pertama adalah kalikan dengan seper y pangkat 3 dengan seper y pangkat n tadi ya. Ini dikalikan, terus kemudian kalian misalkan ya, pastikan ini mirip seperti bentuk PD linear. Nah, misalkan z sama dengan seper y kuadrat. Di sini z-nya harus melekat pada fungsi x di sini ya. Bentuk y pangkat min 2 sehingga z aksen kita turunkan ya. Bentuknya seperti ini sehingga akan terbentuk y aksen per y pangkat 3. Nah, di sini ada y aksen per y pangkat 3 apa tadi? Di sini kalian misalkan z ya, z per min 2 ya. Jadi z aksen per min 2 ditambah kotangan x dikali z aksen, karena kalian misalkan tadi z aksennya ya, z aksennya adalah seper berapa tadi? Seper y pangkat 2 ya, atau y pangkat min 2 sama dengan maaf di sini adalah z ya. Jadi sama dengan sin 2x. Kemudian ini terbentuk bentuk persamaan diferensial linear ya, cari P dan Q-nya. Kemudian sama langkahnya nih, langkah PD linear ya. Ini diintegralkan, terus kemudian akan didapat apa? Seper y kuadrat ya. Tadi kalian misalkan z-nya tadi apa tadi di sini? Seper y kuadrat, maka di sini diganti dengan seper y kuadrat. Terus sehingga hasilnya adalah y kuadrat sin 2x dikali 4 dan cx min c plus 1 sama dengan 0. Ya, jadi itu untuk PD Bernoulli. Ingat, PD Bernoulli itu setengahnya adalah PD linear ya. Jadi kalian harus kuasai PD linear dan Bernoulli-nya juga, sebagaimana kalian menguasai PD eksak dan non eksak, karena non eksak itu setengahnya adalah PD eksak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.